Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Laila Irmayatul Kesrina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo dari SD Negeri 1 Leksono. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Dian Mayasari. Ibu Dian itu selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga saya ditemani oleh rekan saya, guru kelas 6 di SD Negeri 1 Leksono. Beliau adalah Ibu Subina. Selamat siang, Bu Ina. Siang, Bu Irma. Bu Ina, bagaimana kabarnya, Bu Ina? Alhamdulillah sehat, Semangat luar biasa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik wawancara pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dengan Bu Subina. Kemudian kami telah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas 6. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya praktik pembelajaran dan juga melakukan refleksi dan menghasilkan rencana-rencana perbaikan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Ina. Selamat siang, Bu Irma. Maaf ya, Bu Ina ya, saya mengganggu waktu mengajarnya Bu Ina ini. Terima kasih Bu Ina sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk kegiatan wawancara pasca observasi. Setelah kemarin kita bersama-sama sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Ina. Nah, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang, Bu, tentang hasil dari pembelajaran yang sudah Bu Ina laksanakan kemarin. Tujuan kegiatan ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama mengevaluasi jalannya pembelajaran, kemudian kita juga akan merefleksi terhadap hasil pembelajaran, kemudian nanti kita bersama-sama saya akan menggali lebih lanjut Bu Ina tentang rencana tindak lanjut yang akan Bu Ina lakukan sebagai hasil dari pembelajaran ini. Pertanyaannya Bu Ina, yang pertama, kemarin kan beliau sudah mengajar Bu Ina ya dengan sangat hebat, sangat bagus. Bagaimana sih perasaannya Bu Ina setelah Bu Ina mengajar kemarin? Setelah mengajar kemarin, yang saya rasakan itu bahagia luar biasa, Bu Irma. Saya menjadi guru yang sudah baik ketika itu, yaitu dari merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta mengevaluasi. Saya merancang pembelajaran, merancang RPP yang sudah saya rancang sedemikian rupa, setelah melaksanakannya dengan begitu antusiasnya, setelah Out begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Irma. Kemudian Bu Ina, apa yang sudah Bu Ina lakukan ketika pembelajaran Bu Ina berkaitan dengan pencapaian area pengembangan yang Bu Ina inginkan? Area pengembangan yang saya inginkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu Irma. Pembelajaran berdiferensiasi itu saya sesuaikan dengan gaya belajar anak. Gaya belajar anak ini dibagi menjadi 3 kelompok, Bu Irma. Ada kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik, Bu Irma. Terima kasih Bu Ina jawabannya. Kemudian tentang ketercapaian area pengembangan Bu Ina, apa saja yang menjadi rencana Bu Ina untuk ketercapaian area pengembangan? Untuk ketercapaian area pengembangan ketika pembelajaran kemarin itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu Irma. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Di situ saya membagi kelompok menjadi 3. Kelompok visual itu saya memberikan gambar serta tulisan berupa materi pembelajaran.
kelompok kedua auditori saya menyediakan video pembelajaran yang sudah saya unduh dan saya simpan pada CV mereka, kelompok yang tersedia di sekolahan. Serta yang ketiga yaitu kelompok kinestetik, saya menyediakan permainan yang edukatif yaitu monopoli ASEAN Bu Irma. Ya. Serta untuk area pengembangan yang kedua yaitu tentang adanya kerjasama serta keinginan untuk tampil atau rasa percaya diri yang pada siswa. Itu Bu Irma. Terima kasih Bu Ina. Sekarang sejauh mana nih Bu Ina ketercapaian dari area pengembangan yang menjadi fokus dari Bu Ina? Kalau fokus dari area pengembangan saya yaitu tentang adanya kerjasama tim dan kelompok Bu Irma. Tim-tim dalam satu kelompok tersebut sudah bekerja sama, sebagian Bu Irma, sebagian besar sudah bekerja sama dengan maksimal untuk melaksanakan pembelajaran, untuk menyelesaikan LKPD yang saya siapkan. Terus yang kedua, anak-anak juga sudah mulai mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ketika anak-anak maju ke depan untuk presentasi, serta kelompok yang lain memberikan umpan balik saran dan kritik kepada mereka yang maju ke depan. Itu Bu Irma. Ya. Terus kalau saya punya rentang Bu Ina dari skala 1 sampai 10, pada rentang mana ketercapaian dari area pengembangan yang kita kembangkan tersebut? Kalau kira-kira tentang nilainya itu sudah mencapai nilai 8 Bu Irma dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi sebagian besar siswa itu sudah mampu gitu ya Bu Ina betul untuk melaksanakan apa yang menjadi area pengembangan dari itu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, akan saya sampaikan sedikit data yang telah saya peroleh dari hasil observasi berkaitan dengan area pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ina. Yang pertama, berdasarkan data observasi saya, Bu Ina telah melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menyiapkan berbagai macam konten, baik berupa video, materi dalam bentuk teks, dan permainan menarik serta edukatif. Yang kedua, metode yang Bu Ina gunakan yaitu metode diskusi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Hal ini akan sangat baik dikembangkan guna membangun relasi antar siswa. Kemudian dari tingkat kognitif murid berdasarkan hasil tes kognitifnya, yaitu dari 25 siswa hanya ada 5 siswa yang memiliki nilai di bawah 8. Nah, hasil dari observasi kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Ina, hal baik apa saja yang sudah dapat diterapkan dalam pembelajaran? Hal baik yang saya terapkan di pembelajaran kemarin yaitu yang pertama tadi tentang adanya pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar siswa. Siswa sudah mulai merasa senang dulu karena aku mengira gaya belajar mereka. Yang suka bermain saya siapkan mereka bermain, yang suka menonton video saya siapkan video, dan yang suka membaca saya siapkan untuk membaca. Itu bermanfaat. Ya, baik. Kemudian Bu Ina, pastinya ketika kita melaksanakan pembelajaran itu pastilah ada hambatan-hambatan Bu Ina. Saya ingin tahu hambatan apa saja yang kemarin Bu Ina temukan dalam praktik pembelajaran. Hambatan-hambatan yang saya temukan ketika pembelajaran kemarin yang pertama adalah manajemen waktu karena manajemen waktu yang saya rancang itu ternyata meleset jauh. Saya terlalu asik memberikan waktu yang begitu longgar kepada siswa sehingga saya pembelajaran itu tidak sesuai dengan target waktu yang sudah saya tentukan. Yang kedua, anak-anak penasaran dengan konten yang saya berikan kepada kelompok lain di rumah.
masih lemah gitu Bu ya. Dan yang Penasaran ya, ingin tahu iya, ingin tahu sekali dengan konten yang ada di pada kelompok lain. Dan yang ketiga itu saya belum bisa menemukan semangat kerjasama kepada semua siswa di kelas 6 kaitannya dengan diskusi kelompok serta untuk menanamkan rasa percaya diri kepada mereka ketika mereka untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, begitu Cuma. Jadi masih ada beberapa begitu ya, Betul sekali. siswa yang memang belum berkembang Iya, menyampaikan gagasannya. betul sekali. Kalau menurut Bu Ina, apa yang menyebabkan munculnya hambatan tersebut? Kalau menurut saya tentang kaitannya dengan manajemen waktu, mungkin karena saya kurang memberikan batasan waktu ketika anak-anak berdiskusi dulu. Ketika anak-anak berdiskusi, saya terlalu melonggarkan waktu mereka. Ketika mereka sedang pemaparan juga saya tidak membatasi waktu untuk mereka memaparkan hasil kerjanya. Itu yang kedua tentang penasaran mereka adanya konten yang ada di kelompok lain gitu. Mungkin hal itu terjadi karena ketika saya melaksanakan asesmen diagnosis non akademik atau non kognitif, jawaban-jawaban mereka itu tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang ikut-ikutan dengan jawaban teman. Itu rumah. Terus yang ketiga mohon maaf, itu kaitannya dengan rasa percaya diri, kerjasama. Mungkin itu akan berjalan dengan waktu yang akan kita tempuh pembelajaran setiap harinya, mungkin akan bertumbuh. Iya, tumbuh. Iya, karena kebiasaan dari mereka mengajukan usul atau tidak begitu dari pengalaman. Iya. Nah sekarang apa saja rencana dari Bu Ina untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Kalau untuk rencana kedepannya, saya ingin merancang pembelajaran yang lebih menarik Bu Irma, yaitu tetap dengan pembelajaran diferensiasi. Akan tetapi saya dasarkan atau saya sesuaikan dengan kesiapan belajar mereka Bu Irma. Dengan kesiapan belajar mereka, dan yang kedua konten-kontennya saya sediakan seperti prasmanan seperti itu Bu Irma. Jadi mereka memilih sendiri konten yang mereka inginkan. Jadi saya tidak mengelompokkan mereka, tidak memberikan mereka langsung konten yang saya inginkan, tetapi konten saya sediakan di meja-meja, mereka memilih sendiri. Terus anak-anak juga boleh memilih lebih dari satu konten dalam memahami materi. Serta karena saya di sini ada diferensiasi disesuaikan dengan kesiapan belajar, saya menyediakan LKPD yang berbeda juga Bu Irma. LKPD tersebut saya kelompokkan menjadi kelompok low, middle, serta high. Akan tetapi untuk menunjang keberhasilan diskusi mereka, saya tetap memberikan satu siswa yang high kepada siswa atau kelompok yang low dan middle sebagai tutor sebaya mereka, sehingga nantinya yang saya harapkan diskusi mereka berjalan lancar dan menyenangkan begitu Bu Irma. Ya, baik sekali Bu Ina, rencananya sudah sangat menarik. Tentunya ini semua bertujuan demi tercapainya tujuan pembelajaran dan sebagainya. Bagus sekali juga. Kemudian kapan nih Bu Ina akan mulai melancarkan aksinya tadi, melancarkan apa yang sudah direncanakan pada peserta itu? Insya Allah saya akan melaksanakannya 1 bulan ke depan Bu Irma. Setelah nantinya saya mencari ilmu dulu Bu Irma tentang kaitannya dengan pembelajaran yang lebih menarik pada siswa. Ya, saya akan mengikuti seminar, webinar, berbagi praktik baik. Saya juga akan mengikuti KKP. Juga saya akan melihat-lihat di medsos Bu Irma, Ya. TikTok dan YouTube yang Sangat menunjang. banyak gitu ya, Iya, ya. betul sekali. Yang akan menunjang nantinya saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian ini untuk menunjang dari ketercapaian rencana yang akan segera Bu Ina lakukan itu, siapa saja sih yang akan Bu Ina libatkan untuk membantu pelaksanaan rencana tersebut?
ketika saya akan melaksanakan rancangan tersebut, saya melibatkan yang pertama otomatis kepala sekolah di rumah, karena beliau adalah pemegang di SDK. Yang kedua, saya akan berkolaborasi langsung dengan guru-guru yang ada di sini. Ya, tentu saja yang akan memberikan masukan-masukan kepada saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di luar sekolahan di Alabama. Jadi ini jadi kolaborasi untuk mensukseskan segala sesuatu yang akan kita rencanakan. Kemudian yang terakhir Bu Ina, kira-kira apalagi yang ingin Bu Ina kembangkan selain yang sudah dijelaskan tadi berdasarkan dari hasil supervisi hari ini? Saya akan mengembangkan sekolah yang menyenangkan, kelas yang menyenangkan primer. Saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi kepada siswa, karena saya yakin dengan perasaan yang menyenangkan, apapun yang kita berikan kepada siswa maka akan diterima dengan senang dan akan diserap langsung oleh siswa, sehingga kompetensi mereka juga akan meningkat. Seperti halnya kemarin, seperti di rumah lihat saya sudah mulai melaksanakan pendekatan secara lebih intens kepada siswa. Ketika masuk ke pendahuluan, kami duduk bersama di lantai di karpet untuk bertukar perasaan sebelum memulai pembelajaran. Hal itu nantinya akan menambah pengetahuan saya. Nanti alur pembelajarannya mau seperti apa ketika anak sudah berperasaan yang baik, begitu senang, begitu ya, betul sekali, senang. Kemudian akan muncul rasa perasaan yang positif. Iya betul. Energi positifnya akan positif ya, akan muncul sekali. Dari penjelasan Bu Ina tadi ada banyak sekali hal yang menarik yang bisa saya dapatkan. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar lagi cerita dari Bu Ina tentang rancangan pembelajaran yang akan segera Bu Ina laksanakan di bulan Maret nanti ya. Semoga pembelajaran Bu Ina dari hari ke hari semakin meningkat, semakin menarik, dan tentunya akan menjadikan siswa-siswa kita, menjadikan kita sebagai peserta didik yang cakap dalam bidang kognitif maupun psikomotornya, dan tentu saja yang utama adalah akhlak. betul sekali, amin. Terima kasih Bu Ina atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya hari ini untuk mewawancarai Bu Ina. Selamat beraktivitas kembali Bu Ina, sehat selalu dan semakin sukses. Terima kasih Bu Ina doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara atau percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan saya Ibu Sugina dan didampingi oleh pengajar taktik saya Ibu Dian Mayasari Budianingrum. Sampai jumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.